Semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Boras. Saya dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang konten komunikasi digital. Yang pertama itu ada komunikasi digital. Komunikasi digital ini adalah proses yang melibatkan dua atau lebih komputer yang untuk mengirim, menerima, dan berbagi informasi atau data kepada orang lain. Di sini jaringan. Jaringan adalah kumpul komputer dan perangkat yang terhubung bersama-sama melalui perangkat komunikasi dan media transmisi untuk berbagi data dan informasi. Lalu ada LAN. Ini LAN itu sebuah jaringan yang cakupannya cakupannya hanya ruangan saja. Lalu ada WLAN. Itu adalah jaringan yang menghubungkan komputer dan perangkat di ruangan menggunakan kabel dan kabel. Nah, ini bisa di berbagai ruangan dengan adanya kabel dan nirkabel. Lalu ada MAN. Di sini adalah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa LAN menjadi satu. Lalu ada WAN. Itu ya jaringan komputer yang menghubungkan suatu wilayah atau satu negara dengan negara lain. Lebih tepat ini yang menghubungkan jaringan seluruh dunia. Lalu ada PAN. Ini adalah jaringan kabel dan kabel yang mencakup area yang sangat kecil. Dia hanya area yang sekitar daerah-daerah 2-3 orang. Lalu ada perangkat lunak komunikasi. Ini adalah sebuah aplikasi atau program yang dirancang untuk meneruskan informasi dari satu sistem ke sistem lainnya. Next, ada standar protokol komunikasi jaringan. Itu ialah aturan pedoman bersama yang memungkinkan perangkat berbeda untuk saling berkomunikasi secara efisiensi dan teratur. Lalu ada TCP IP standar utama internet. Ini standar utama internet yang memastikan pengiriman data yang andal. Lalu ada HTTP. Ini adalah untuk mentransfer halaman web. Lalu ada FTP. Ini adalah untuk mentransfer file. Lalu ada UDP. Ini fungsinya untuk komunikasi cepat seperti streaming game tanpa jaminan pengiriman. Nah, di sini ada jalur komunikasi. Yang pertama itu source. Source ini pihak yang membuat pesan digital. Lalu ada message. Ini isi pesan yang berupa data digital. Lalu ada sender device, perangkat yang digunakan untuk mengirim pesan. Lalu ada encoder untuk mengubah pesan menjadi sinyal digital. Lalu ada network, ini internet, jalur jalur pengiriman data kayak internet, wifi, dan seluler. Lalu ada transmission medium, ini sebagai pengantar data, itu untuk kabel atau sinyal. Lalu ada receiver device. Ini adalah perangkat yang untuk menerima sebuah data. Lalu ada decoder. Ini untuk mengubah sinyal digital menjadi pesan yang bisa dipahami. Lalu ada perangkat komunikasi. Yang pertama itu modem. Untuk perangkat komunikasi itu ada nama teman ada modem, ada web, router, network, dan hopsticks. Router i- router ini dan modem ini semacam di wifi untuk menghubungkan ke beberapa perangkat. Nah, di sini ada fungsinya. Kayak misalnya modem itu ini untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya juga. Si WA ini protokol yang digunakan untuk mengakses internet melalui perangkat mobile seperti ponsel atau PDA, personal digital assistant. Di sini ada router. Itu jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan komputer atau perangkat lainnya ke internet atau jaringan lokal lainnya. Lalu ada network card atau NFC. Itu perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan komputer. Lalu ada hub and switch. Ini adalah dua perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer ke jaringan. Jadi dengan hub and switch ini untuk menghubungkan sebuah perangkat komputer agar bisa ke jaringan. Nah, si hub ini
Ini jaringan sederhana yang menghubungkan beberapa perangkat komputer ke jaringan. Dan si switch ini untuk menerima sinyal data dari satu perangkat dan mengirimkannya hanya ke perangkat yang tujuh. Lalu ada jaringan ruang atau network. Ini jaringan yang digunakan di lingkungan rumah, misalnya tuh kayak WiFi. Itu gunanya untuk menghubungkan beberapa perangkat yang ada di rumah. Nah, agar sebelum kita membuat jaringan di rumah, kita harus tahu ada berapa aja laptop di rumah, komputer di rumah, yang akan nanti dihubungkan ke jaringan rumah atau WiFi. Dan harus memasang memasang keamanan yang kuat, WiFi 2 atau WiFi 3. Lalu ada media transmisi. Ini jalur untuk mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain. Itu menggunakan kabel maupun tanpa kabel. Nah, yang menggunakan kabel itu ada twisted pair cable, coaxial cable, fiber optic cable. Yang tanpa kabel itu, yang wireless itu infrared, eh, infrared, baru ada broadcast radio WiFi, seluruh radio, microwave, dan satelit. Selanjutnya, ada physical transmission media. Ini adalah sebuah media transmisi yang berwujud fisik yang gunanya untuk mengirim sinyal dalam jaringan komuter dan dapat itu berubah berupa lewat kabel atau barang fisik yang dapat bisa dilihat langsung yang dapat dilihat secara langsung. Di sini ada tiga jenisnya. Yang pertama itu twisted pair cable. Itu kabel yang terdiri dari dua kawat lembaga yang dipilih. Lalu ada coaxial cable. Ini kabel yang dengan ada lapisan pelindung untuk mengurangi gangguan sinyal. Lalu ada fiber optic cable. Ini menggunakan serat kaca atau plastik untuk mengirim data dalam bentuk cahaya. Sini ada transmisi media nirkabel. Ini adalah proses pengiriman data atau informasi tanpa menggunakan kabel. Ini melalui gelombang radio, gelombang mikro, atau inframerah. Lalu ada WiFi. Ini untuk menghubungkan perangkat ke internet tanpa kabel. Itu digunakan di rumah. Lalu ada Bluetooth. Ini untuk menghubungkan perangkat jarak dekat, misalnya handset dan HP. Umumnya ini untuk mendengarkan musik melalui handset atau untuk mengirim foto melalui Bluetooth. Lalu ada jaringan seluler 4G dan 5G. Ini digunakan pada telepon genggam untuk komunikasi data dan suara. Lalu ada satelit. Ini untuk siaran TV, GPS, dan komunikasi jarak jauh. Jadi kesimpulannya, komunikasi digital ini saling terhubung dalam jaringan internet dan media transmisi untuk berbagi informasi dan data. Jika memiliki jaringan internet yang bagus dan media transmisi yang bagus itu lebih mempermudah untuk berbagi informasi dan data. Sekian dari saya, terima kasih.